fala ya'jizuhu syai'un, maka tidak ada satupun, tidak ada sesuatu apapun yang membuat Allah itu lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyikal karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini thumma amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Imam Syafi'i yang dimuliakan oleh Allah, ikhwan dan akhwat, kita atas karunia dan pertolongan Allah kembali dapat hadir bersama-sama mengkaji kitab At-Tauhid dari Sahih Al-Bukhari atau karya Imam Bukhari yang diletakkan dalam Sahih beliau. Kita tiba pada pembahasan atau pada bab terkait sifat izzah dan sifat hikmah yang ada pada Allah. Di sini pada bab ini Imam Bukhari akan memaparkan kepada kita semua tentang nama Allah Al-Aziz dan Al-Hakim, serta sifat-sifat Allah yang terkandung pada dua nama tersebut. Kita akan dipaparkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala terkait ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW tentang dua sifat Allah Jalla wa'ala. Baik, kita langsung bacakan saja karena bab ini cukup panjang. Semoga nanti waktunya cukup. Baik, di sini Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meletakkan bab dengan judul Babu Qaulillahi Ta'ala wa huwal azizul hakim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walillahil izzatu walirasulihi wa man halafa bi'izzatillahi wa sifatihi. Begitu judulnya. Judulnya sangat panjang, beliau kutip dari sejumlah atau 3 ayat suci Al-Quranul Karim, kemudian diakhiri dengan hukum orang yang bersumpah dengan menyebut sifat izzah Allah Jalla wa'ala, atau secara umum apa hukum orang yang bersumpah dengan menyebut satu di antara sekian banyak sifat-sifat Allah. Apa hukumnya nanti akan dijelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala melalui penjelasan beliau. Baik, kita kupas satu-satu dulu tema atau judul bab yang beliau sebutkan. Beliau meletakkan di sini bab firman Allah Ta'ala wa huwal azizu al-hakim. Dialah Allah yang maha aziz dan maha hakim. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Al-Aziz di sini yang maha mulia dan Al-Hakim di sini adalah yang maha bijaksana atau pemilik kebijaksanaan. Ini berasal dari surat Ibrahim ayat keempat. Jadi beliau mengutip ayat keempat dari surat Ibrahim, kemudian beliau letakkan sebagai judul bab dari bab yang akan kita bahas ini. Kemudian beliau menyertakan setelahnya, setelah ayat dari surat Ibrahim ini, beliau menyertakan ayat pada surat As-Saffat ayat yang ke-180 yang bunyinya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Rabb pemilik izzah dari apa yang mereka sematkan kepada Allah Ta'ala. Maha suci Allah, Rabbul Izzah, pemilik izzah, kemuliaan dari apa yang disifati oleh orang-orang musyrikin. Baik, kemudian setelah itu ayat yang ketiga yang dikutip oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala adalah terdapat pada surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Walillahil izzatu walirasulihi, dan milik Allah lah kemuliaan izzah
dan juga milik Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan terangkan satu persatu makna dari izzah secara bahasa, kemudian makna hikmah yang terkandung di balik nama Al-Hakim yang Allah Jalla wa'ala memiliki nama tersebut. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkait nama Al-Aziz, makanya di antara kaum muslimin ada yang memiliki nama Abdul Aziz, ada yang memiliki nama Abdul Aziz, ada Abdul Hakim. Nah, makna dari Al-Aziz itu sendiri jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah adalah pemilik al-izzah al-tammah, pemilik kemuliaan yang bersifat paripurna. Kemuliaan yang ada pada Allah adalah kemuliaan yang paripurna, yang mencapai puncaknya. Wal quwwatul kamilah, dan mengandung makna juga al-quwwah al-kamilah. Di samping mulia, makna al-aziz itu juga memiliki makna yang memiliki kekuatan yang sempurna. Jadi kemuliaan bergandeng dengan makna kekuatan. Kemuliaan Allah bersanding dengan kekuatan yang sempurna dan paripurna. Disebutkan di sini oleh para ulama, fala ya'jizuhu syai'un, maka tidak ada satupun, tidak ada sesuatu apapun yang membuat Allah itu lemah. Tidak ada sama sekali makna yang ada di balik kata Al-Aziz yang membuat Allah lemah di alam semesta ini. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan tentang kesempurnaan dirinya, bahwasanya la ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak merasa berat untuk memelihara langit dan bumi. Langit yang begitu luas, yang berlapis-lapis, dan bumi yang begitu luas, Allah tidak merasa sama sekali lelah atau berat untuk menjaganya. Ini menunjukkan kekuatan Allah Jalla wa'ala yang begitu tinggi. Kekuatan Allah Jalla wa'ala bersanding dengan kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Al-Qahir likulli syai'in, yang Allah menguasai atas segala sesuatu. Dan tidak ada yang mampu menolak kekuatan Allah Ta'ala. Tidak ada yang mampu menolak kekuatan Allah Jalla wa'ala. Al-mani'ul ladzi la yunalu wa la yughalabu. Dialah Allah Jalla wa'ala yang jika Allah menghendaki sesuatu tertahan, maka tidak ada satupun yang dapat menembusnya. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan apa yang Allah tetapkan tersebut. Itu adalah sekelumit makna dari kata Al-Aziz. Makna dari nama Allah Al-Aziz. Dan masih banyak sisi-sisi yang lain. Yang jelas kesimpulannya, Al-Izzah, kemuliaan yang ada pada Allah itu bersanding dengan kekuatan yang ada pada Allah, pada diri Allah. Karena jemaah sekalian, kemuliaan kita ambil contoh di kalangan manusia. Kemuliaan di kalangan manusia. Ada orang yang menjadi mulia lantaran orang tuanya. Karena orang tuanya merupakan orang yang terpandang, orang-orang menghormati anaknya. Bukan karena anaknya, tetapi karena orang tuanya. Ada pula manusia yang menjadi mulia karena ia memiliki hartanya. Ada pula manusia yang mulia karena sifat baiknya. Tetapi kapan ia memiliki sifat baik? Ketika ia dewasa. Ketika masih kecil, ia belum dimuliakan atau belum bernilai sebagai orang yang mulia di tengah manusia. Nah, kemuliaan Allah ini itu kemuliaan yang tidak ada permulaannya dan tidak ada habisnya. Kemudian kemuliaan Allah ini bersanding dengan kekuatan Allah Ta'ala. Artinya Allah tidak bergantung kepada sesuatu untuk menjadi mulia. Allah memiliki kemuliaan yang bersanding dengan kekuatan atau kekuasaan Allah Jalla fi'ula.
Baik, inilah makna dari kata Al-Aziz. Makna dari kata Al-Aziz, yang maha mulia. Walaupun kata terjemahan dari kata yang atau maha mulia ini tidak mencakup seluruh makna Al-Izzah yang ada pada nama Allah Al-Aziz. Namun inilah makna yang paling mendekati terjemahannya terkait nama Al-Aziz ini. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kata mulia dalam bahasa Arab, Al-Izz, itu lawan dari kata Az-Zil atau Az-Zul, kehinaan. Kemuliaan lawan katanya adalah kehinaan. Maka di sini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan itu mengantarkan pemiliknya kepada kesempurnaan, kekuatan atau kemampuannya. Kemuliaan, konsekuensi dari orang yang memiliki kemuliaan adalah ia memiliki kesempurnaan dalam hal melakukan apa yang dia mau. Oleh karena itu, seorang muslim atau seorang mukmin ia boleh dinamakan sebagai orang yang Al-Aziz, tetapi ia tidak boleh dinamakan dengan Al-Mutakabbir. Maknanya secara bahasa Arab itu hampir bersamaan atau hampir mendekati antara orang mulia dengan orang yang sombong. Makna orang mulia, ia memiliki sesuatu yang membuatnya mulia, kemudian ia juga memiliki kuasa, kemampuan untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Ini hampir mirip dengan makna orang yang sombong. Tetapi makna Al-Aziz ini boleh disematkan pada orang mukmin, tetapi orang mukmin tidak boleh memiliki sifat atau nama sebagai orang yang sombong atau pongah. Nah, makanya ketika ada seorang lelaki mengatakan kepada Hasan Al-Basri, ia mengatakan innaka mutakabbir. Wahai Hasan, engkau ini orang sombong, mutakabbir. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala membantah. Faqala lastu bimutakabbirin walakinni azizun. Aku bukan orang yang sombong, tetapi aku orang yang mulia. Mulia ini tadi kita sebutkan bersandingan antara kemuliaan dengan kekuatan atau kedikjayaan atau kejayaan. Itu makna atau sekitar makna terkait tentang izzah ini dalam bahasa Arab. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar." Kami mulai memiliki kemuliaan, kejayaan. Kami mulai merasa memiliki kemuliaan kapan? Mundu aslama Umar. Ketika Umar masuk Islam. Apa pengaruh Umar masuk Islam? Kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan kami kaum muslimin mulai merasa terhormat, mulai merasa mulia, mulai bisa menegakkan kepala kami mundu aslama Umar. Ketika atau setelah Umar masuk Islam. Apa yang ada pada Umar? Apa kira-kira? Kekuatan fisik. Kekuatan fisik Umar radhiyallahu taala anhu yang membuatnya disegani oleh orang-orang musyrikin pada zaman itu. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum yang seringkali mendapat intimidasi dari orang-orang musyrikin, ketika Umar bergabung dan masuk ke dalam Islam, mereka mulai merasa memiliki kemuliaan. Kemuliaan ini bersanding dengan kekuatan. Karena apa yang ada pada diri Umar itu adalah kekuatan fisik radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa sebelum Umar radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahadi hadaini rajulain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara pribadi beliau menginginkan salah satu dari dua orang ini yang terkenal dengan kekuatannya, kemuliaannya di tengah bangsa Arab pada waktu itu
agar salah satunya masuk ke dalam Islam, dan beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, a'izzal Islam, muliakanlah, kuatkanlah Islam ini dengan satu dari dua orang. Beliau menyebutkan Umar bin Al-Khattab atau Abi Jahal bin Hisham. Ya Allah, kuatkanlah barisan kaum muslimin dengan salah satu dari dua orang, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Namun yang masuk ke dalam Islam adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan tentang perawakan Umar radhiyallahu taala anhu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Umar itu kalau mendunggangi kuda, maka kakinya itu hampir menyentuh tanah. Dan beliau radhiyallahu taala anhu ketika kaum muslimin mendapat satu potong kain, itu Umar radhiyallahu taala anhu tidak cukup hanya dengan satu potong kain, di mana para sahabat yang lain cukup untuk menggunakan satu potong kain. Umar radhiyallahu taala anhu tidak cukup menggunakan satu potong kain. Baik, itu terkait tentang gambaran al-izzah. Al-izzah yang terdapat pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhum, di antaranya tadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini tentang gambaran apa itu izzah. Dalam beberapa asar disebutkan bahwasanya innan nasa yatlubuna al-izzata fi abwabil muluki. Orang-orang itu mengejar kemuliaan izzah ini di pintu-pintu para raja. Karena mereka tahu perkiraan anggapan orang-orang para raja itu memiliki kekuatan, kekuasaan dan kemuliaan. Mereka mengemis kemuliaan tersebut. Wala yajidunaha illa fi ta'atillahi azza wa jalla. Akan tetapi camkanlah bahwasanya kemuliaan itu tidak akan mereka dapatkan, tidak akan mereka raih kecuali pada ketaatan kepada Allah Jalla wa ala, bukan kepada manusia. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan Allahumma a'izzana bi ta'atik, ya Allah, buatlah kami menjadi orang yang mulia, orang yang terhormat, bi ta'atik, dengan ketaatan kepadamu. Wala tudhillana bi ma'siyatik, dan jangan engkau hinakan kami, dan jangan engkau buat kami sebagai orang rendahan dengan melakukan kemaksiatan kepadamu. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait tentang makna al-aziz atau al-izzah. Baik, kita tiba pada makna al-hakim. Makna dari nama Allah al-hakim. Al-hakim yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya pemilik kebijaksanaan, pemilik hikmah, atau yang maha bijaksana. Para ulama menjelaskan di sini maksud dari kata al-hakim, atau salah satu makna dari al-hakim adalah alladzi yad'ul asya'a mawadhi'aha allati yahsunu an tudha'a fiha, yaitu dialah yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dialah yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, di mana itulah tempat yang paling pantas bagi setiap sesuatu tersebut. Itu makna dari kata al-hakim, atau yang maha bijak atau bijaksana. Wala yadkhulu tadbirahu khalalun wala zalalun. Terkait nama Allah al-hakim ini, maka Allah lah yang maha bijaksana, di mana Allah meletakkan segala sesuatu dan setiap sesuatu itu pada tempatnya yang paling pantas dan layak untuk diletakkan. Wala yadkhulu tadbirahu khalalun wala zalalun. Maka para ulama menjelaskan tidak ada celah dan tidak ada khalal, kekurangan, ketidaksempurnaan pada setiap apa yang Allah atur di alam semesta ini. Jadi jangan pernah berkeyakinan bahwasanya antum, kita belum mendapatkan tempat yang semestinya. Ketika Allah meletakkan kita sebagai orang kaya, kemudian kita merasa
orang kaya tetapi tidak dihormati, maka jangan pernah merasa itu bukan tempat antum. Begitu pula sebaliknya, ketika Allah persempit rizki kita, jangan pernah merasa Allah belum menempatkan kita pada tempat yang semestinya. Ketika Allah meletakkan dan menempatkan kita pada barisan orang-orang yang bukan rupawan, maka jangan pernah beranggapan itu bukan tempat kita semestinya. Ketika Allah meletakkan kita pada orang tua yang belum perhatian terhadap agama, maka jangan pernah berpikir itu bukan tempat kita. Karena tidak ada sedikit pun kurang dalam pengaturan Allah terkait alam semesta ini dan apa yang ada di dalamnya. Itu makna di balik Al-Hakim, yang maha bijaksana. Kalau manusia, bahkan tidak jauh-jauh kita sebagai orang tua, terkadang kita berpikir menyekolahkan anak di sekolah ini itulah yang terbaik untuk anak kita. Tetapi ternyata tidak memberikan hasil seperti yang kita inginkan. Ternyata hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal kita mengira itulah yang paling bijak, paling tepat untuk anak kita. Nah, itu karena kekurangan yang ada pada diri kita. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait nama Al-Hakim. Dan disebutkan bahwasanya Al-Hakim ini merupakan nama Allah yang termasuk nama yang banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dan juga banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu terkait ayat yang pertama, ayat pada surat Ibrahim. Kemudian penjelasan tentang ayat kedua yang dikutip oleh Imam Bukhari, kemudian diletakkan sebagai judul, yaitu Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Maha suci Allah, Subhana itu dalam bahasa Arab adalah bermakna atau digunakan untuk menyucikan, untuk membersihkan. Allah Jalla wa'ala, jadi ketika kita mengucapkan tasbih, kita meyakini kesucian Allah, kebersihan Allah dari hal-hal yang tidak layak ada pada diri Allah Jalla wa'ala. Dan letak pendalilan dari Imam Bukhari terkait bab tentang izzah ini adalah pada firman Allah, pada ayat yang kedua ini adalah Rabbil Izzati, Rabb al-Izzah, Rabb kemuliaan. Baik, itu terkait tentang tasbih atau terkait tentang Rabbil Izzah. Kemudian penggalan ayat yang selanjutnya, yang ketiga pada judul dari bab ini disebutkan walillahil izzatu walirasulihi, dan milik Allah lah al-izzah dan juga milik Rasulnya, dan milik Rasulnya. Makna izzah pada ayat ini para ulama tafsir menyebutkan terkait tentang kekuatan, kedikjayaan dan kemenangan. Tiga makna tersebut makna yang terkandung pada ayat yang ketiga ini, pada ayat dari surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Lengkapnya walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, dan bagi Allah lah, milik Allah lah kemuliaan izzah, dan juga milik Rasulnya dan milik kaum mukminin, kaum mukminin. Makna izzah di sini diartikan sebagai kekuatan, kedikjayaan dan kemenangan. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, izzah dan hikmah itu merupakan sifat-sifat zatnya Allah Ta'ala. Sifat zatnya Allah Ta'ala. Artinya sifat ini tidak ada permulaannya dan tidak ada habisnya atau akhirnya. Allah memiliki sifat itu seperti itu ketika Allah sebelum menciptakan alam semesta maupun ketika menciptakan alam semesta dan setelah menciptakan alam semesta. Allah memiliki sifat tersebut. Allah memiliki sifat izzah dan sifat hikmah.
Artinya sifat ini tidak baru muncul ketika Allah menciptakan makhluknya. Tetapi Allah walaupun belum menciptakan alam semesta ini, Allah sudah memiliki sifat tersebut. Bisa dipahami? Itu terkait tentang sifat yang terikat dengan zatnya Allah Ta'ala. Kapan zatnya Allah ada? Kita tidak tahu. Allah sudah ada seperti itu sebelum alam semesta ini tercipta. Maka sifatnya pun juga demikian. Sifat-sifat yang terkait dengan zatnya Allah sudah ada bersama zatnya Allah Ta'ala. Nah, kemudian apakah ada sifat yang tidak terkait dengan zatnya Allah? Sebenarnya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sifat-sifat Allah itu semuanya terikat dengan zatnya Allah Ta'ala. Baik itu terkait waktunya, artinya zatnya Allah telah ada jauh sebelum alam semesta ini ada. Demikian pula sifat-sifat Allah. Namun di antara sifat-sifat Allah ini ada sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Ketika Allah menghendaki sifat tersebut ada, maka pada waktu tertentu sifat itu muncul. Tapi sebenarnya sifat itu sudah dimiliki oleh Allah azalan wa abada, jauh sebelum penciptaan alam semesta ini. Jadi di antara sifat-sifat zatiyahnya Allah yang terikat dengan zatnya Allah, ada sifat-sifat yang dinamakan oleh para ulama dengan sifat fi'liyah. Sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan Allah. Yang perbuatan ini terkait dengan kehendak dan kemauan Allah. Ketika Allah berkehendak, maka terjadilah sifat tersebut. Apa contohnya? Pengampun? Bisa. Tetapi yang ingin nanti itu kita akan sebutkan setelah sifat yang paling gamblang yang disebutkan oleh ulama ahli sunnah, yaitu sifat apa kira-kira? Sifat turunnya Allah Jalla wa'ala. Sifat turunnya Allah itu terkait dengan perbuatan Allah, dan perbuatan Allah ini terkait dengan kehendak dan kemauan Allah. Kapan Allah berkehendak untuk turun? Kapan Allah berkehendak untuk turun ke langit dunia? Sepertiga malam terakhir. Kemudian kapan lagi? Hari Arafah. Hari Arafah Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan membanggakan jemaah haji di hadapan Mala'ul A'la, di hadapan para malaikatnya. Artinya pada waktu-waktu tertentu Allah berkehendak untuk turun, dan Allah memiliki sifat sebagai sifat turun ini. Nah, kita kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat turun tersebut pada diri Allah, karena Allah menetapkan sifat tersebut pada dirinya, dan Rasulnya menetapkan sifat tersebut. Bukan diartikan dengan sifat yang lain atau makna yang lain, digeser maknanya, bukan zatnya Allah yang turun, tetapi rahmatnya Allah yang turun, atau malaikatnya Allah yang turun, atau perintah Allah yang turun. Bukan, tetapi zatnya Allah Ta'ala sebagaimana Allah menghendaki atau Allah menetapkan sifat tersebut. Artinya sifat turun tersebut berkaitan dengan kehendak Allah. Artinya kapan Allah menghendaki sifat tersebut, maka Allah melakukan sifat tersebut. Kapan? Sepertiga malam terakhir contohnya. Kemudian di siang Arafah, di siang hari Arafah, atau setelah waktu tergelincirnya matahari. Itulah waktu yang Allah kehendaki dirinya untuk turun. Ahlu sunnah menetapkan hal tersebut. Apakah ada yang tidak menetapkan hal tersebut? Ada. Makanya para ulama membagi sifat tersebut untuk memetakan mana sifat-sifat yang diingkari oleh kelompok-kelompok di luar ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak ada yang mengingkari, maka sifat-sifat Allah itu ahli sunnah menetapkannya semuanya berkaitan dengan zatnya Allah Ta'ala. Ketika ada yang mengingkari sebagian, maka ahlu sunnah membagi sifat tersebut untuk memudahkan, untuk memetakan mana sifat-sifat yang diingkari oleh sebagian kelompok, mana sifat-sifat yang ditetapkan oleh sebagian kelompok. Ada sebagian kelompok, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka menetapkan sebagian sifat Allah dan menafikan sebagian sifat Allah.
Mereka menetapkan Allah memiliki sifat pendengaran, Allah memiliki sifat hidup, mereka menetapkan sifat Allah melihat, tetapi mereka tidak menetapkan sifat turunnya Allah, sifat istiwanya Allah, dan sifat-sifat yang terkait dengan kehendak Allah ini. Makanya para ulama menetapkan dua-duanya, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah ini. Baik, termasuk juga sifat maghfirah, ampunan Allah Ta'ala, ini sebenarnya adalah sifat zatiyahnya Allah. Sifat zatiyahnya Allah yang terikat dengan zatnya Allah Ta'ala. Allah memiliki nama sebagai Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir sebelum Allah menciptakan umat manusia yang berbuat kesalahan. Allah sudah memiliki nama tersebut. Bukan berarti Allah baru memiliki nama sebagai Al-Ghafur ketika manusia sudah tercipta dan mereka melakukan kesalahan dan mereka meminta ampunan, baru Allah memberikan ampunan, baru Allah memiliki nama Al-Ghafur. Tidak seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, makanya salah satu contoh yang lain adalah Al-Kalam, sifat Al-Kalam. Allah sudah sejak lama memiliki sifat berbicara. Dan para ulama menjelaskan juga sifat berbicara ini juga sebagiannya berkaitan dengan kehendak Allah. Allah berkehendak untuk mengajak bicara Nabi Musa alaihi salam di masa Nabi Musa hidup. Dan Allah mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masanya itu berbeda atau sama? Berbeda. Allah mengajak bicara Nabi Adam alaihissalam di masa Nabi Adam hidup. Bisa dipahami? Kapan pembicaraan Allah, kapan sifat bicara Allah itu ada? Di waktu itu. Tetapi Allah sudah memiliki sifat bicara ini sebelumnya. Bisa dipahami? Dan ini sebenarnya terlalu dalam ya, terlalu kita masuk terlalu dalam terkait pembahasan sifat. Baik, tidak masalah, semoga dapat dipahami atau setidaknya ada memberikan gambaran kepada kita semua terkait tentang sifat-sifat Allah ini. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkait ayat yang ketiga yang dikutip oleh Imam Bukhari, walillahil izzatu walirasulihi, sebab turunnya ayat ini adalah perkataan tokoh atau kepala kaum munafikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia mengatakan dan berkoar-koar mengatakan kepada pendukungnya atau loyalisnya, ia mengatakan, kalau kita pulang ke kota Madinah, maka la yukhrijannal a'azzu minha al-azal. Maka orang-orang yang mulia akan mengeluarkan dan mendepak orang-orang yang hina dari kota Madinah. Maka para ulama tafsir menyebutkan maksud dari perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul kepada orang-orang yang mendukungnya adalah maksudnya orang-orang mulia akan mendepak orang-orang yang hina. Maksudnya orang yang mulia itu memaksudkan dirinya beserta kelompoknya. Mereka akan mengeluarkan, akan mengusir orang-orang hina yang dikiaskan atau disebutkan tanpa nama tersebut. Maksudnya adalah Nabi SAW dan para sahabatnya. Ia mengklaim bahwasanya kalau kita nanti pulang ke kota suci Madinah, kita akan mengusir Muhammad beserta para sahabatnya. Kemudian turunlah ayat ini, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Allah membantah dan secara tegas menyebutkan milik Allah lah kemuliaan, kekuatan dan kekuasaan tersebut, dan juga milik Rasulnya bersama kaum mukminin. Nah, ini sebab turunnya ayat yang ketiga ini. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian di akhir judul Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan wa man halafa bi'izzatillahi wa sifatihi, dan siapa yang bersumpah dengan menyebut sifat izzah Allah atau sifat-sifat yang lain. Apa hukumnya? Apakah boleh atau tidak? Di mana Imam Bukhari rahimahullahu taala ingin memberikan hukum terkait bersumpah dengan sifat di antara sifat-sifat Allah taala.
Dan kita ketahui bahwasanya tidak diperbolehkan, bahkan termasuk syirik, orang yang bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Dan sumpah tersebut merupakan sumpah yang mengandung kesyirikan. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak." Siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah melakukan perbuatan kufur atau perbuatan kesyirikan. Nah, kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan atau disampaikan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW juga pernah bersabda di kesempatan lain, "La tahlifu bi abaikum." Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak kalian. Kemudian wala bi ummahatikum, dan juga bersumpah dengan nama ibu kalian. Wala bil andadi, dan juga bersumpah dengan nama sekutu selain Allah Jalla wa Ala. Wala tahlifu illa billah, dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan Allah. Wala tahlifu billahi illa wa antum shadiqun, dan janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama Allah kecuali kalian jujur dalam sumpah kalian tersebut. Kecuali kalian jujur dalam sumpah kalian. Karena pertama di sini dalam hadis ini ada dua hukum. Hukum orang yang bersumpah dengan selain Allah, kemudian hukum orang yang bersumpah dengan nama Allah tetapi ia dusta. Jadi ada yang bersumpah dengan nama bapaknya atau dengan nama ibunya, atau bersumpah dengan nama-nama yang biasanya disebut di generasi sekarang, sumpah demi Alex katanya, sumpah demi apa dan sebagainya. Itu tidak boleh, karena sumpah ini bersifat atau berisi makna pengagungan terhadap nama yang digunakan untuk sumpah tersebut. Maka yang pertama ini bagian dari kesyirikan. Sebagian ulama menyebut sebagai syirik kecil yang berkaitan dengan ucapan, perkataan, syirik perkataan. Ini pertama. Adapun hukum orang yang bersumpah dengan nama Allah tetapi ia dusta, maka ini adalah termasuk dosa yang bukan bagian dari kesyirikan. Termasuk dosa atau kemaksiatan, bukan kesyirikan. Yang kesyirikan tadi kalau bersumpah dengan selain Allah. Adapun bersumpah dengan nama Allah tapi ia berdusta, maka ini termasuk dalam kategori dosa atau maksiat yang tingkatannya jauh lebih rendah daripada yang pertama ini. Jadi kita dapati mungkin sebagian orang, demi Allah ini barangnya bagus, demi Allah sering mengucapkan sumpah-sumpah tersebut, terlebih ketika proses jual beli. Maka ini biasanya dihindari, sebaiknya dihindari sering-sering menggunakan kata sumpah demi Allah dalam hal-hal yang untuk melariskan dagangan. Ini tidak baik, karena sumpah itu hakikatnya adalah pengagungan terhadap nama yang digunakan untuk bersumpah, di mana hukum bersumpah dengan selain Allah itu masuk ke dalam kesyirikan. Adapun bersumpah dengan nama Allah tetapi ia berdusta atau berbohong atau memperbanyak sumpah, maka itu masuk ke dalam kategori dosa atau maksiat yang tentu saja tingkatannya di bawah dari perbuatan syirik. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutkan terkait sumpah ini dengan sifat Allah. Contohnya kita tahu kalau sumpah yang biasanya digunakan adalah dengan menggunakan nama Allah, demi Allah. Apa hukumnya kalau seandainya kita menggunakan sifat Allah? Misalkan demi kemuliaan Allah, demi izzah Allah, demi hikmah Allah, demi kuasa Allah. Apakah yang seperti ini boleh atau tidak? Nah, kira-kira boleh atau tidak yang sudah menyelesaikan belajar kitab tauhid nih? Boleh atau tidak? Kalau kita menggunakan demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, itu jelas diperintahkan di dalam agama. Nah, sekarang apa hukumnya kalau kita menggunakan satu di antara sifat-sifat Allah, kita gunakan untuk bersumpah.
Seperti demi kuasa Allah, demi kalamullah, demi izzah Allah. Apakah yang demikian ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak nih? Baik. Pertama, kita sepakati dan merupakan sebuah kesepakatan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya sifat Allah itu terikat dengan zatnya Allah, dan sifat Allah bagian dari diri Allah Ta'ala. Yang kedua, Ahlus Sunnah bersepakat bahwasanya sifat Allah itu bukan makhluk. Yang kedua, Ahlus Sunnah bersepakat bahwasanya tidak ada satupun di antara sifat-sifat Allah ini bagian dari makhluk Allah. Bukan. Sifat Allah bagian dari diri Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya bersumpah dengan makhluk itu dilarang. Sekarang pertanyaannya, apakah bersumpah dengan sifat Allah ini sama saja bersumpah dengan makhluk atau bersumpah dengan yang bukan bagian dari diri Allah? Apa jawabannya? Tadi sudah diberikan kunci-kuncinya tadi. Dan sifatnya bagian dari zat Allah. Artinya boleh atau tidak? Boleh. Jadi bersumpah dengan sifat dari sifat-sifat Allah itu boleh dan sah sumpahnya. Karena bersumpah dengan sifat Allah, maka sifat tersebut bagian dari diri Allah dan itu diperbolehkan. Itu sama saja bersumpah dengan Allah Ta'ala, bagian dari Allah Ta'ala. Karena yang tidak dibolehkan adalah kita bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Nanti Imam Bukhari akan menyebutkan bentuk pendalilan yang beliau kemukakan terkait hukum waman halafa bi'izzatillah. Siapa yang bersumpah dengan izzahnya Allah dan sifat-sifatnya. Ini maksud dari tujuan Imam Bukhari meletakkan bab ini. Di samping menjelaskan makna dari kata Al-Aziz, izzah, kemudian beliau juga mengupas tentang hukum bersumpah dengan sifat izzah atau sifat-sifat Allah yang lain. Di mana beliau mengisyaratkan bahwasanya bersumpah dengan sifat Allah itu boleh. Kenapa? Karena sifat Allah bagian dari diri Allah, bagian dari zat Allah dan bukan makhluk. Bukan makhluk. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait dengan sumpah dengan sifat izzah. Nah, kemudian Imam Bukhari juga akan menjelaskan setelah ini hadis-hadis tentang meminta perlindungan dengan sifat Allah. Kalau tadi masalah tentang bersumpah, kalau ini isti'adzah, meminta perlindungan dengan sifat Allah. Apakah boleh atau tidak? Nah, dua permasalahan ini adalah dua permasalahan yang berbeda, tetapi hukumnya sama. Baik, kemudian setelah mengutip atau menyebutkan judul tersebut, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, taqulu jahannamu qat wa izzatika. Kemudian jahannam, neraka mengatakan qat cukup demi izzahmu ya Allah. Nah, ini bersumpah, jahannam bersumpah dengan izzah Allah Jalla wa'ala. Kemudian beliau menukil dari hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, yabqa rajulun bainal jannati wan nar. Ada tersisa seorang penduduk surga yang belum masuk ke dalam surga, baru keluar dari neraka dan ia berada di antara neraka dan surga. Wa huwa akhiru ahlin nari dukhulan al-jannata. Dan orang ini merupakan orang terakhir dari penduduk neraka yang akan masuk ke dalam surga.
yang akan masuk ke dalam surga. Kita ketahui orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu tidak satu gelombang atau sekaligus masuk ke dalam surga, akan tetapi bertahap-tahap. Ada yang masuk tanpa hisab dan tanpa azab. 70.000 dari umat Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Ahmad, dalam riwayat yang lain, setiap orang dari 70.000 ini akan membawa dan menggandeng 70.000 yang lain. Nah, artinya ada bagian dari umat ini yang akan masuk surga, kelompok pertama. Kemudian ada yang akan memasuki hisab, perhitungan, kemudian akan mendapatkan hukum atau keputusan untuk masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, kemudian akan diangkat dan dimasukkan ke dalam surga kemudian. Dan waktunya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Artinya kaum mukminin, orang-orang yang beriman, berbeda-beda waktu mereka memasuki surga Allah Jalla wa'ala. Semoga kita semua yang ada di sini, Allah berikan karunia, keutamaan untuk memasuki surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, nanti dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan ada seorang penghuni neraka yang itu dia adalah orang terakhir yang akan masuk surga. Artinya ini orang paling lama disiksa di dalam neraka dari kalangan orang-orang yang beriman. Adapun selain orang-orang yang beriman, dari kafirin, dari munafikin, mereka kekal dan tidak keluar di dalam neraka. Orang terakhir dari orang yang beriman yang akan masuk ke dalam surga adalah orang yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Ia akan keluar dari neraka dan dialah orang terakhir. Tidak ada lagi orang setelahnya. Dialah orang terakhir. Kemudian ia berkata kepada Allah Ta'ala, Rabbisrif wajhi anin nari wala as'aluka ghairaha. Wahai Tuhanku, palingkan wajahku dari neraka dan aku tidak ingin meminta kepadamu selain permintaan ini. Permintaannya hanya satu. Ia tidak menghadap ke neraka lagi. Cuman itu permintaannya. Saking beratnya neraka yang ia rasakan, siksa neraka yang ia alami, ia hanya meminta pada waktu itu, Ya Allah, isrif wajhi anin nar. Ya Allah, palingkan wajahku ini, jangan hadapkan wajahku ini ke neraka sekali lagi. Cukup terakhir aku melihat neraka. Tidak sempat ia meminta untuk masuk ke dalam surga, saking beratnya yang dialami di dalam neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, riwayat yang lain, riwayat Abu Sa'id, tadi riwayat Abu Hurairah. Riwayat yang dibawakan oleh Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla, dan Allah menjawab atau memberikan jawaban kepada orang yang tadi, mengatakan, laka dzalika wa asyratu amsalih. Maka kukabulkan permintaanmu dan aku berikan apa yang engkau mau beserta 10 kali lipat dari apa yang engkau minta tadi. Dan itu adalah orang terakhir yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Wa qala Ayyub wa izzatika la ghina bi an barakatik. Dan demi izzahmu ya Allah. Nah, ini letak pendalilan bolehnya bersumpah dengan sifat izzah atau sifat Allah yang lain menurut Imam Bukhari rahimahullahu taala. Baik, nampaknya waktu tidak cukup untuk menyelesaikan materi yang tersisa. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih dari bab yang sama tetapi pembahasan yang berbeda terkait tentang hukum meminta perlindungan dengan menggunakan sifat dari sifat-sifat Allah yang akan dipaparkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Demikian, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang disampaikan malam hari kali ini memberikan manfaat untuk kita semua, semakin menambah keilmuan kita tentang agama ini, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, semakin membuat kita kenal kepada Allah, Tuhan yang kita sembah selama ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan terkait penyampaian pada malam hari kali ini. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.